Ilham Nur El Farhani. Katanya sih aktivis lembur gitu kan. Kenapa aktivis lembur? Karena imahnya di lembur gitu. Jadi saya perkenalkan, ini teman ngobrol saya sore ini di Waduk Dharma, Ilham Nur El Farhani. Itu lihat namanya ya? Yap. Soalnya namanya kepanjangan banget. Sedikit pabelit bahasa Sundanya tuh. Sedikit kontroversi. Oke, ini orang mana? Tadi Pancalang kan ya? Pancalang itu dekat sama Cilimus ya. Cilimus, Mandirancan, Terus apa lagi tuh? Bandorasa gitu ya. Bandorasa. Tapi saya sedikit melihat tuh ketika lewat di pasar Cilimus tuh ada baliho besar banget itu. Oh iya. Saya nggak tahu kalimat jelasnya, mungkin tadi bisa diperjelas. Intinya mah welcome investor to Kuningan gitu, atau to home Kuningan gitu, nggak tahu ya. Nah itu gimana ya kira-kira maksudnya itu ya? Jadi memang apa ya? Jadi ceritanya saya sempat melihat itu waktu pas mau ke kota. Di papan iklan di sana itu, di pasar kan ada papan iklan tuh gede tuh. Di situ secara kurang lebih selamat datang di rumah kedua untuk investor gitu. Saya kan kaget, ini maksudnya investor tuh apa gitu kan. Apakah memang investor ini yang kita pahami kan investor itu kan dari luar, ada pihak lain gitu, pihak luar, bukan orang, katakanlah orang dalam lah gitunya. Kalau di pedesaan mah gitu, atau di Kuningan tersendiri. Ini maksudnya investor tuh dalam acuannya kemana nih? Apakah memang itu ke targetnya wisata, atau memang investor ini untuk betul-betul secara real membangun Kuningan, atau secara apa gitu. Karena antik juga nih kalau Kuningan bisa disebut rumah kedua untuk para investor kan gitu. Tapi kan kayaknya sih kalau melihat potensi Kuningan, kalau saya lihat itu banyak wisata-wisata di Kuningan, khususnya kita tahu sendiri ada Palutungan, terus apa sih itu namanya, daerah itu tuh yang Bukit Seribu Bintang tuh, Bukit Lambosir. Terus juga sekarang kita kan lagi di Waduk Dharma nih, salah satu ikon Kabupaten Kuningan gitu kan, bahkan Gubernur Jawa Barat pernah kesini gitu. Jadi kira-kira ini investor mengarahnya, kalau menurut pandangan Bang Ilham ini, di sektor wisata paling, karena kan Kuningan itu wisatanya banyak banget kayak gitu. Ya, karena kan di Kuningan itu kan agraris ya, artinya sangat berpotensi untuk para investor datang tuh. Nah, ketika sekarang dihadapkan kayak Palutungan, itu kan lebih ke nuansa alam, terus Waduk Dharma di pengelolaan nanti mungkin jadi tenaga pembangkit listrik, karena bisa dilihat juga kan potensi skala Jawa Barat salah satunya ada di Kuningan gitu. Kenapa pada saat itu Gubernur Jawa Barat pun Ridwan Kamil mencetuskan bahwa ikon Waduk Dharma bakal dijadikan ikon internasional gitu. Yang digadang-gadang seperti itu ya gitu. Karena memang secara potensi sangat mendukung gitu. Kita lihat dari Waduk Dharma, terus juga di Sumedang ada Wado, di Purwakarta, Jatiluhur ya. Itu kan sangat berpotensi untuk para investor di luar daripada Jawa Barat pun bisa masuk gitu. Nah, skup kecilnya itu salah satunya di Kuningan. Kayak sudah mulai kan di Cibingbin juga kan ada tuh. Iya, waduk apa itu yang Pak Jokowi pernah kesana itu. Nah itu gitu, itu kan bisa jadi pembangkit listrik. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pemodal atau orang-orang di Kuningan tidak mampu untuk mengelola potensi yang ada di Kabupaten Kuningan? Kan asa nggak mungkin gitu. Padahal sebetulnya banyak orang-orang Kuningan secara ketokohan mereka mampu sebetulnya, apalagi kalau misalkan nanti diswakelolakan atau seperti apa. Jadi betul-betul kalau kata Bung Karno itu berdikari gitu, berdiri di atas kaki sendiri. Tidak ada kata investor tuh nggak ada gitu. Tapi investor itu kan sebetulnya dibutuhkan nggak sih sebetulnya dalam proses pembangunan suatu daerah gitu, karena tidak bisa ditutupi kan investor itu kita butuh sokongan, istilahnya mah anggaran
dari investor untuk membangun Kuningan. Berarti kalau analisa saya logikanya nih, jika memang Kuningan membutuhkan investor gitu kan, berarti Kuningan nggak punya duit dong kan gitu kan, logikanya untuk membangun daerahnya sendiri gitu. Terus juga kalau lebih jauh lagi, ya uangnya dipakai apa aja kan gitu, kita jadi menekan-nekan gitu kan, betul kayak gitu kan. Iya, karena apa ya, kembali Kuningan mungkin secara PAD, pendapatan anggaran daerahnya mungkin masih belum mencukupi dengan potensi yang ada di Kuningan itu tersendiri. Makanya kan banyak isu yang muncul kayak Ciremai yang tadinya TNGC Taman Nasional ingin ditahurakan kan gitu. Belum secara historis kan diperhutanikan. Sebetulnya itu kan pasti ada gerak atau elemen-elemen investor di sana. Cuman pertanyaannya sebetulnya nggak jadi masalah investor mau datang ke kita juga seperti apa, asal secara transparansi jelas anggarannya dipakai untuk apa dan itu terbuka gitu kepada masyarakat. Artinya edukasi itu pun harus ditunjang secara edukasi gitu ke masyarakat, bahwa ya saya punya budgeting berapa M nih untuk ngebangun apa, misalkan potensinya di mana, dan nanti yang didapatkan hasilnya untuk masyarakat juga kan gitu. Adanya pemerintah daerah kan ya untuk masyarakat juga gitu. Begitupun dengan hadirnya investor ke Kabupaten Kuningan gitu. Itu harus bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu hasilnya, yang untuk kesejahteraan masyarakat juga. Gitu. Tapi ngomongin investor, kita kan lagi jadi pabeli kita lagi ada di Waduk Dharma gitu kan. Lagi di Waduk Dharma, kebetulan kameramen kita ini orang Waduk Dharma nih. Tadi katanya kalau kita kesini kira-kira gimana gitu, apakah dilarang atau gimana? Sekarang kan lagi zaman corona gitu kan ya. Tapi dilihat ya normal aja gitu kan. Ya walaupun tiket masuk atau secara resmi objek wisata nggak dibuka gitu kan. Ini orang Dharma gimana ini? Siapa hadir? Jadi Dharma kan jauh dari Cilimus nih. Ya. Nah, tadi saya lewati Dharma, sepanjang Dharma itu nggak ada tulisan welcome investor, apa sih kata-kata jelasnya itu? Ya intinya mah selamat datang investor gitu kan, nggak ada gitu. Iya. Tahu nggak sebelumnya ada tulisan seperti itu di Cilimus itu? Oke, sebelumnya saya tahu dari teman ya. Tulisan adanya banner besar untuk investor datang ke Kuningan gitu. Dan hari ini kebetulan saya tinggal di dekat Waduk Dharma, ya sangat-sangat terkejut gitu melihat kondisi hari ini. Berarti sebentar lagi Kuningan akan jadi lahan untuk para investor hadir ke sini gitu. Yang padahal tanpa dipungkiri ya dampaknya sangat besar sekali. Selain daripada keuntungan gitu. Tapi udah berapa lama tinggal di Dharma berarti? Saya dari Orok sampai hari ini dari awal lahir sampai hari ini di Dharma. Tapi nggak ada yang berubah ya? Ya sedikit banyaknya. Ini kan akan jadi proyek besar di Pemprov Jabar, ya anggarannya sampai beberapa ratus M ya. Oh iya gitu? Ya akan dirubah menjadi wisata yang betul tadi katakan ikonik, ikon internasional, katakan seperti itu. Tapi sangat menarik nih ketika bicara investor. Silakan mau nanya ke narasumber kita ini. Nah, narasumber yang jauh-jauh dari Mandirancan. Nah, kalau dilihat investor itu kelihatan bagus kayak gunung es lah. Dari atasnya dilihat cantik, tapi di bawahnya itu rapuh ataupun roboh lah, katakan seperti itu. Ada yang menyatakan seperti itu. Nah, hari ini apakah Kuningan udah siap menerima investor atau belum gitu? Dengan kondisi masyarakat, kondisi daerahnya yang seperti ini. Kalau berbicara tentang sebuah kesiapan, itu kembali lagi kepada fakta yang ada. Artinya sejauh ini yang dilihat atau yang dirasakan oleh masyarakat sebelum adanya investor nih, kita bicara sebelum adanya investor. Kita misalkan berbicara tentang wilayah Gunung Ciremai.
itu kan sebelumnya di awalnya itu perhutani, terus dirubah menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai, dan sekarang ada isu lagi nih untuk dijadikan sebuah taman hutan raya ya. Nah, beranjak dari historis tersebut, proses yang telah dilakukan apakah itu dirasakan langsung oleh masyarakat atau tidak, puas atau enggak nih. Artinya ketika dipindahkan menjadi taman nasional, apakah yang biasanya masyarakat atau yang biasanya nanam cabai, nanam tangkal cau gitu kan di belakang rumahnya gitu, di pinggiran lereng gunung, yang biasanya nanam ngambil ini ranting kayak gitu untuk dijadikan bahan bakar masak gitu kan. Ketika di taman nasional kan seperti apa? Kan banyak tuh sekali kejadian-kejadian yang ngambil ranting aja di penjara gitu kan, padahal tapi ranting hungkul gitu tah lamun dipikirku secara akal sehat mah iya nggak pira kan. Kita juga kecuali kalau nebang tuh, kalau misalkan menyayat pohon itu baru bisa tindak pidana, tapi kan kalau masalah ngambil ranting gitu untuk kebutuhan sehari-hari itu kan saya kira bisa dimaklumi gitu, karena tidak mengotori atau bahkan merusak alam sekalipun gitu. Tapi kan kalau secara ini saya melihat dari perspektif hukum mungkin ya. Jadi ada suatu wilayah misalkan ya. Nah, ada suatu wilayah, terus ada orang datang ke wilayah itu, lalu dia mengambil sesuatu dari wilayah tersebut. Entah itu berguna atau tidak bagi wilayah yang sudah dibatasi ini. Tapi kalau secara hukum itu bakal dihukum gitu, karena dia masuknya ke yang ke yang mencuri mencari benda dari situ gitu. Itu Kuningan itu sebetulnya memiliki potensi yang luar biasa ya dari alamnya gitu. Dari alam, terus juga dari budayanya gitu kan. Terus dari makanan khasnya gitu kan. Ya setiap daerah memang punya makanan khas gitu kan, atau memiliki ciri khas yang berbeda gitu. Tapi perbedaannya adalah kan bagaimana daerah itu mengelola kekayaan alam, kekayaan budaya, dan kekayaan kulinernya supaya itu bisa menjadi berdaya dan bermanfaat bagi masyarakatnya gitu kan ya. Terus juga kalau dilihat tuh kebanyakan masyarakat Kuningan itu kan merantau gitu kan, di luar Kuningan tentunya. Ya, itu menjadi PR sebetulnya. Kalau memang Kuningan kaya akan alam dan hal lain sebagainya, mengapa kita ini tidak memberdayakan gitu kan orang-orang yang ada di Kuningan gitu kan. Itu gimana itu kira-kira ya? Emang aneh sih ya. Artinya kan kita sempat dulu lah pernah ketika jadi mahasiswa. Oh iya, jadi mahasiswa pernah ya? Pernah gitu. Oh, iya. Sekarang udah jadi apa? Pengangguran. Jadi pengangguran. Pernah, waktu itu kan kita sering malah diskusi dengan Pak Sekda, terus pemerintah-pemerintah terkait gitu kan, tentang apa nih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa atau katakanlah masyarakat perantau Kuningan, apa nih yang kita bisa untuk combine gitu kan, untuk kita kerjasama, join, bangun pemerintahan seperti apa, bersinergi dengan masyarakatnya seperti apa. Cuman kan yang dilucunya itu kan pemerintah selalu memberikan sebuah statement, mahasiswa kemana, ngapain aja kan gitu. Kok masalah yang masalah ngebangun kayak yang di Pasawahan tuh, itu namanya ya kayak yang di wisata di Pasawahan, kenapa malah jadi mahasiswa? Wisata Pasawahan apa namanya? Ada wisata itu yang diberdayakan oleh orang Kuningan yang menjadi akademisi di Bandung sekarang tuh, kan diberdayakannya oleh beliau gitu. Apa itu Pasawahan tuh yang banyak itunya? Ikan itu kolam. Bukan kolam ikan. Balong. Apa sih itu? Pasawahan. Aduh, nih teman-teman kalau yang tahu nanti komen di bawah aja ya. Kita lupa. Pokoknya itu menjadi tempat istirahat apa? Tempat berdayanya
tepat diberdayakannya orang-orang apa tempatnya di sana. Gimana sih ngomongnya gitu, ribet lah. Ya, sempat diberdayakan lah gitu. Diberdayakan gitu. Cuman oleh orang Kuningan oleh kan? orang Kuningan gitu. Cuman kan tapi nggak diwadahi kan? itu masalahnya. Jadi ya bagi saya waktu ketika itu lah, perasaan kita tiap diskusi, tiap ketemu, kita selalu ngajuin konsep, kita selalu ngajuin gagasan, kita selaluin. Bahkan sempat waktu kita itu buat festival kuda kan di Kuningan. Oh iya, festival kuda. Itu kan sejarah yang pada saat itu mau sempat diklaim juga kan, yang kita pengen dibeli kan gagasan kita untuk dimasukkan di hari jadi Kabupaten Kuningan. Tapi ya lagi-lagi gitu, mahasiswa selalu disudutkan disudutkan gitu, sehingga wajar ketika hari ini mahasiswa pada diam. Bukan berarti mahasiswa sudah tidak mau bergerak, tapi memang karena respon daripada pemerintah ya seperti itu terus. Akhirnya kita ke masyarakat pun kan bingung. Kita mau bawa gagasan dari pemerintah juga kita selalu ditutupi. Kayak dari masalah informasi, kita nggak bisa leluasa mendapatkan informasi dari pemerintah Kuningan. Harus melalui jalur ini. Ribet gitu. Gitu tuh. Coba media sekarang di Kuningan, media mana yang di Kuningan yang memang betul-betul pure untuk memberikan semua informasi secara intens kepada masyarakat. Baik itu secara mediana mungkin ya, tadi pertama secara media, terus secara sosialisasi ke grassroots gitu, di tataran masyarakat desa kecamatan. Itu kayaknya jarang banget. Kayak saya sendiri di Cilebu itu jarang gitu ada sosialisasi nih bahwa Kuningan itu mau dijadikan tempat wisata dengan target bla 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 gitu, dengan potensinya bla bla bla, rujukannya seperti ini, nanti yang dirasakan masyarakat seperti ini, sehingga masyarakat pun ada antusias untuk mengikuti, turut serta membantu pemerintah gitu. Seharusnya seperti itu kan, sekarang nggak ada. Yang saya rasakan di desa sendiri saya itu nggak ada. Ya tapi kan kalau ngomong doang kan kata pemerintah, misalkan saya jadi di pemerintah nih, ya kalau ngomong doang mah gampang gitu kan, tapi kan kita butuh beberapa aspek beberapa elemen dalam membangun Kuningan gitu kan gitu. Gimana kira-kira? Ya makanya jangan ada orang ketiga di antara kita gitu. Bener tak? Jangan ada orang ketiga di antara kita. Ketika hari ini pemerintah memerlukan masyarakat, rangkul masyarakat gitu secara langsung gitu. Kuningan sebetulnya hari ini sudah baik gitu secara kapasitas pemerintahan hari ini gitu. Tinggal bagaimana caranya pemerintah hari ini bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat, bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu. Apa yang memang dikeluh kesahkan oleh masyarakat, kayak apalagi sekarang misalkan pandemi sekarang, bantuan-bantuan sosial itu kan bisa melalui mahasiswa ya kan, bisa melalui organisasi-organisasi yang memang secara lingkupnya berhadapan langsung dengan masyarakat gitu, itu kan bisa dikelola gitu, diberdayakan, sehingga komunikasi itu ada semua gitu. Nah ini nyambung ke pandemi ini kan, kalau hal-hal seperti itu mungkin pemerintah punya kaki tangan sendiri untuk menyalurkannya pun. Semua juga berbondong-bondong ya, mau itu OKP, mau itu lembaga apapun atau ormas ya pasti berbondong-bondong gitu. Dalam penyaluran bantuan sosial. Tapi kebagian nggak? Oh nggak kebagian. Ini nggak kebagian katanya. Saya juga nggak kebagian sama. Ya bukannya berharap, tapi kan mungkin Tuhan Maha Adil, ada yang lebih membutuhkan. Ya bukan saya juga ada segala macam, tapi kan ya mungkin Tuhan lebih tahu lah. Terlepas dari apa? Dari tetangga RT atau dari orang-orang dekat yang baginya, ya itu bukan hal yang bisa saya kendalikan. Benar-benar. Itu dikendalikan oleh ya aspek-aspek yang lain gitu kan. Nah, terus bicara pandemi nih, itu kan wisata ini otomatis pada tutup nih kan? Ya. Gara-gara corona. Aduh, ini corona. Sebetulnya bosan juga ngebahas corona, tapi gimana lagi nggak selesai-selesai gitu kan? Karena selalu hari ini ya selalu berkaitan. Pasti corona gitu kan. Jadi gimana kira-kira? Ini dibuka jangan nih waktu corona nih. Wisata jangan ya? Jangan deh. Oh jangan. Bahaya. Ya jangan lu dibuka dah waktu corona gitu. Kalau udah stabil baru dibuka kembali. Apalagi kita mau new normal apa itu? New normal sama dengan new world order.
Aduh. Tapi berbicara pengelolaan wisata kan kita itu punya PDAU ya. Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Itu perannya itu gimana sih ya? Saya melihat ya Kuningan gini-gini aja lah. Emang sempat membaca sedikit bahwa PDAU ini kan bergerak di beberapa teknis usaha. Artinya tadi ada keterkaitan secara investor juga gitu. Nah, kembali ketika berbicara investor itu ada dua sisi nih. Ada yang investor lokal, artinya mengelola investor atau orang-orang Kuningan lokal. Ada yang memang dari luar. Cuman kalau secara yang udah kejadian nih, termasuk kemarin ketika saya mencari sebuah informasi, ada tuh kan, ini bener nih informasi investor buat Kuningan dari luar nih. Iya bener bos katanya kan gitu. Nah, terus orang Kuningan gimana nih? Masalah investor bisa nggak nih? Oh kemarin ada kasusnya tuh bahwa orang Kuningan, orang lokal itu agak dipersulit untuk masalah perizinan. Ya, tapi kan itu dalam balihonya itu izin lancar apa tadi? Izin lancar usaha lancar. Izin lancar usaha lancar ya tadi ya? Kalau nggak salah tuh kok bisa susah gitu kan sama-sama investor gitu kalau ini. Ya artinya kan di situ ada, kalau bagi saya itu ada sebuah kepentingan orang-orang tertentu yang dimana sudah ada deal-dealan lah di belakang bahwa ini gue pegang wilayah ini, gue pegang wilayah ini, gue pegang wilayah ini, sehingga orang-orang lokal secara informasi kurang dan ketika tahu ya sudah mau gimana lagi, orang udah dapat sama yang lain kan gitu. Tender kan gitu. Jadi kan bingung gitu. Misalnya harus mainnya lebih gede duit dan sebagainya. Jadi welcome to Kuningan dalam kurung the second home for investor itu artinya dalam kurungin lagi tuh investor asing misalkan. Investor asing. Atau investor bukan lokal gitu kan. Segala macam gitu kan. Jadi kalau ini misalkan kalau Bang Ilham ini punya uang banyak mau jadi investor kan yang di Kuningan? Jadi investor. Tapi investor enggak sih, kayaknya lebih kepada ngeberdayain buat home industry, itu kayaknya lebih seru gitu buat home industry. Artinya memberdayakan masyarakat yang ada di sekeliling kita gitu ya, walaupun belum banyak gitu kan. Iya. Oke gitu teman-teman, welcome to Kuningan the second home for investor. Jadi kalau teman-teman memiliki pendapat lain tentang hal ini ya bisa kita diskusikan aja, ini kan apa ya, tanggapan kita aja lah. Iya. Ya ngobrol-ngobrol santai segala macem gitu deh. Teman-teman, kita lagi di Waduk Dharma ini bikin ngobrol santai kayak gini. Kebetulan tadi saya ketemu teman saya di Dharma nih yang lagi kameramen, dan Ilham lagi main di teman saya dari Cikijing habis urus yang penting sekali. Oke gitu, terima kasih, ini obrolan sorenya Bang Ilham, nanti kita bisa lanjut lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton Akur Channel. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya.